Halo semuanya, kembali lagi di Scary Stories. Sebuah kota bernama Ludlow merupakan kota misterius yang menyimpan rahasia mengerikan, di mana jika seseorang dikubur di lokasi yang disebut Pet Cemetery, orang tersebut bisa bangkit dari kematiannya. Nah, sebelumnya, kita sudah membahas film pertama dari Pet Cemetery 2019 yang linknya sudah disertakan di deskripsi video ini. Dan untuk kali ini, kita akan membahas prequelnya yang akan lebih mengungkap masa lalu tentang kota terkutuk tersebut. Bagaimana ceritanya? Langsung kita bahas di alur cerita Pet Cemetery Bloodlines 2023 selengkapnya. Bagi anak-anak yang terlahir di Ludlow Mine, Pet Cemetery adalah tempat untuk belajar tentang kematian. Ratusan tahun yang lalu, suku Mi'kmaq membangunnya untuk memanggil roh hewan agar mereka terhindar dari makhluk jahat di hutan. Makhluk itu tinggal di luar Pet Cemetery di seberang Little Ghost Swamp. Para anak-anak sudah membuat penghalang untuk menjauhkan orang-orang, tapi bisikan jahat membuat mereka yang kehilangan kerabatnya menggunakan Pet Cemetery untuk menghidupkan lagi yang sudah tiada. Sekarang, pada tahun 1969 di Ludlow Mine, seorang pria bernama Bill Betterman membawa mayat anaknya Timmy ditemani anjingnya Hendrix. Dia menggali dan menguburkan anaknya tadi di Pet Cemetery dan meletakkan kalungnya di atas. Setelah dia pergi meninggalkannya, skop tanahnya terjatuh. Penasaran, mereka pun kembali untuk melihat. Paginya di sebuah rumah di Ludlow Beavers, seorang pria bernama Judson Crandall mempersiapkan barang untuk kepergiannya besok. Dia pun menjumpai ayahnya yang bernama Danny Crandall. Ibu Judd yaitu Katie keluar bersama pacar Judd bernama Norma. Judd dan Norma pun segera pergi berbelanja. Mereka menuju ke toko daging terlebih dahulu. Saat akan memasuki barang ke mobil, satu foto terjatuh. Judd melihat itu adalah foto kenangan masa kecilnya bersama temannya Timmy dan Manny. Bill Betterman menegur Judd yang melihat foto masa kecil Judd bersama anaknya Timmy. Norma pun menegur Bill. Bill bilang, Timmy anaknya sudah kembali dari Vietnam. Dia diberhentikan dengan hormat, dan dia pun pulang seperti seorang pahlawan. Judd bilang, dia dan Norma besok akan pergi ke Michigan untuk bergabung dengan pasukan perdamaian. Bill tertawa kecil mendengarnya, seakan mengejek orang-orang kaya seperti Judd. Malamnya, Danny mengajak Judd untuk melihat latihan hoki es terakhir kali sebelum anaknya itu pergi. Setelah sampai di sana, Danny mengingatkan latihan yang dulu dilakukan Judd, Timmy, dan Manny di sini. Saat itu, ayahnya saling menatap dengan seorang sheriff. Ayahnya ingin agar Judd segera meninggalkan kota Ludlow. Saat itu juga, Judd melirik Manny, teman lamanya yang sedang minum di situ. Sebelum pulang, ayahnya menyuruh Judd untuk menemui Manny temannya sebelum pergi. Di luar stadion, wali kota Benson bilang ke Marjorie kalau sheriff kota menemukan kuburan terbuka. Dia meminta untuk dilakukan ronda malam ini. Saat itu Judd yang lewat ditegur Benson. Mereka tahu Judd akan meninggalkan kota ini. Judd meminta mereka untuk menjaga ayahnya selama dia pergi. Besoknya, Judd berpamitan dan segera menuju ke rumah Norma. Dia pun segera menjemput Norma dan segera pergi. Norma sangat senang mereka meninggalkan kota ini. Mereka kaget melihat burung yang menabrak tadi. Lalu mereka melihat anjing Tuan Bill di luar. Mereka segera keluar dan melihat anjing bernama Hendrix itu kotor dan terdiam di depan mobil. Dia kelihatan sakit. Judd berniat mengantarkan Hendrix ke rumah Bill. Di rumah Manny, Donna kakaknya sedang membuat topeng dari kulit binatang. Setelah itu, mereka pun menghisap ganja di ladang bunga matahari. Mereka membahas Judd yang akan meninggalkan Ludlow. Donna pun mengajak Manny meninggalkan kota ini juga. Donna mendapat tawaran untuk menampilkan karyanya dalam pertunjukan. Dia meminta adiknya ikut dengannya untuk pergi. Namun Manny takut hanya menjadi pengganggu kakaknya. Saat itu, Manny seperti mendengar suara. Mereka pun mencari asal suara itu. Pandangan Manny tertuju ke satu bunga yang memiliki tanda spiral yang mengeluarkan darah. Manny! Tangan Manny tertusuk benda tajam. Di sisi lain, Judd dan Norma mengantarkan Hendrix ke rumah Bill. Setelah sampai di halaman rumah Bill, mereka melihat rusa yang baru diburu di dekat bengkel. Saat itu mereka kehilangan Hendrix. Dari dalam, Timmy menegur mereka. Dia tanya, apa betul Judd bergabung dengan pasukan perdamaian? Judd mengiyakannya.
Timmy menceritakan apa yang dia rasakan selama di Vietnam. Pertempuran bukanlah hal yang menyenangkan, jadi dia menyuruh Judd cukup bersyukur karena ayahnya membatalkan dokumen keberangkatannya dulu. Setelah mendengar itu, Judd ingin berpamitan bersama Norma. Judd berusaha menolong Norma. Timmy terlihat hanya diam saja. Judson pun segera membawa Norma ke rumah sakit. Setelah sampai, Norma segera dirawat. Norma harus dirawat beberapa hari. Norma bilang setelah perawatannya selesai, mereka harus tetap ke Michigan. Judson berjanji padanya. Setelah itu, Judd meninggalkan Norma. Saat di luar, tak sengaja dia bertabrakan dengan Manny. Judd ingin mengajak teman lamanya itu bicara. Setelah duduk bersama, Judd bilang dia belum bisa pergi dengan Norma karena anjing Timmy menggigit Norma. Yang jadi aneh, entah kenapa Timmy hanya diam saja melihat Norma digigit. Manny bilang, kakaknya Donna pernah melihat Timmy bergumam mengucapkan nama-nama. Bahkan dia mengabaikan Donna di hadapannya. Mereka pun merasa aneh dengan teman masa kecil mereka itu. Judd yang penasaran pun kembali ke rumah Timmy. Setelah sampai di rumahnya, Judd melihat Timmy terdiam di halaman dan terlihat anjingnya Hendrix telah tewas dengan mengerikan. Tangan Timmy dipenuhi darah. Saat ingin mendatanginya, Judd mendengar suara dari belakang. Tapi tidak ada siapa-siapa. Ayahnya Timmy yaitu Bill datang dan tanya apa yang dilakukan Judd di sini. Dia bilang sebelumnya Hendrix menyerang Norma. Bill menjelaskan Hendrix anjing pintar. Dia tidak akan menyerang tanpa sebab. Judd ingin bertemu Timmy, namun Bill melarang karena Timmy ingin menyesuaikan diri. Dia merasa ada yang berbeda dengan Timmy. Bill menyuruhnya tak mengurus Timmy karena perbedaan status kekayaan di antara mereka. Judd segera berpamitan dengan Bill. Saat itu, Bill mendengar suara yang memerintah agar membunuh mereka. Setelah sampai di rumah, Judd bilang ke orang tuanya kalau Norma diserang anjing Bill. Mereka belum bisa pergi sekarang. Katie ingin membuatkan kue untuk Norma. Saat Katie berjalan, terlihat kakinya seperti pernah terluka. Saat mengobrol dengan ayahnya, Judd tanya, apakah ayahnya ada merahasiakan sesuatu? Judd tahu kalau ayahnya telah membayar dokter untuk berbohong dengan mengaku kalau kakinya mengalami masalah. Danny bilang semua yang dilakukannya demi kebaikan Judd. Dia meminta Judd untuk segera keluar dari Ludlow. Di gudangnya, Timmy menulis nama Sheriff, Marjorie, wali kota, Danny ayah Judd, Judson sendiri, Manny, dan Donna. Dia bergumam bunuh mereka semua sebelum mereka membunuhmu, sambil merobek kulit jarinya. Dia membuat tanda spiral dari darahnya. Malam itu, Marjorie yang sedang akan pulang bertemu Hendrix. Saat ingin memberikannya makan, Timmy berjalan dari belakang. Marjorie menegurnya, namun Timmy membahas hal-hal tentang ayah Marjorie yang bunuh diri. Di sisi lain, Manny menemui kakaknya yang sedang berkumpul dengan teman-temannya. Marjorie melapor ke wali kota Benson tentang Timmy yang bersikap aneh. Benson bilang, Timmy tak mungkin tahu catatan bunuh diri ayah Marjorie. Mereka pun berpikir Timmy sudah mati dan dikubur Bill di Pet Cemetery. Benson pun akan mengadakan rapat. Setelah panggilan berakhir, ini yang terjadi. Kembali ke Manny dan Donna. Mereka pun menikmati acara dengan menari. Saat itu tiba-tiba Timmy datang dan mengajak berdansa dengan Donna. Musik pun dimatikan. Namun Timmy tetap ingin berdansa dan memegang erat tubuh Donna. Dia meletakkan wajahnya di bahu Donna. Go, Timmy. Manny, stop! Setelah menjatuhkannya, Manny minta maaf dan ingin mengantarkannya pulang. Namun Timmy bilang Manny dan Donna akan mati di sini. Rapat pun dilakukan. Danny, Sheriff, dan Benson berkumpul menunggu Marjorie. Saat dia datang, mereka kaget melihat wajahnya yang terluka. Marjorie bilang dia telah membunuh anjing Bill. Dia meminta mereka segera menangkap Timmy. Saat duduk berdua dengan adiknya, Donna bilang dia sebelumnya bermimpi buruk seperti peringatan untuk kota Ludlow. Nenek mereka pernah cerita kalau suku mereka lah yang membangun Pet Cemetery agar terlindung dari roh jahat. Donna yakin yang tadi itu bukan Timmy lagi. Malam itu Judson bermimpi. Melihat seseorang di luar, dia pun bangun dan mengambil senapan. Saat keluar, tidak ada siapapun di sana. Ketika menuju ke jalan, dia menemukan puntung rokok bersama foto masa kecilnya. Terlihat ketiga wajah mereka telah dibakar dengan rokok.
Saat dia kembali, terlihat Timmy berada di jalan. Setelah masuk kamar, Manny masuk dari jendela. Judd pun memperlihatkan foto mereka yang terbakar tadi. Dia bilang mereka harus mencari tahu apa yang disembunyikan di kota ini. Dia mengajak Manny ke gereja karena arsip kota ada di sana. Di rumah, Donna mendengar suara dari lantai atas. Dia bertanya apakah itu Manny. Tidak ada jawaban dari pertanyaannya. Donna mulai takut dan berpikir itu adalah Timmy. Dia meminta maaf jika ada salah dengan Timmy. Benar saja itu adalah Timmy. Namun dia mengaku Timmy yang lama sudah tiada. Donna melarikan diri keluar rumah. Dia memasuki kebun bunga mereka dan terus berlari dengan kesakitan. Judd dan Manny sampai di gereja. Mereka bertemu dengan pastor yang habis minum. Setelah memberitahu semuanya, pastor pun memberikan buku yang dulu ia dapat dari piano. Yang menulis adalah penyintas dari pemukiman asli. Isinya diterjemahkan oleh pendeta yaitu Komandan William. Jadi pada tahun 1674 di wilayah Micmac, seorang pria bernama Ludlow dan anak buahnya bertugas mencari tanah subur. Lalu mereka menemukan sesuatu yang aneh dan mengirimkan pesan ke gereja. Komandan William, si pendeta, serta rekan-rekan memasuki pedalaman Micmac selama 7 hari untuk mencari Ludlow. William bilang tanaman di sini busuk semua. Orang-orang jadi paranoid dengan tempat ini. Mereka juga mendengar bisikan dari hutan, juga tentang simbol dan topeng yang mereka temui. Terlihat di sana banyak kuburan hewan. Pendeta bilang mereka percaya arwah binatang memberi mereka perlindungan. Mereka terus berjalan dan banyak tanaman mati. Burung gagak digantungi. Mereka menemukan seorang kepala suku dan bertanya di mana Ludlow. Kepala suku bilang, Ludlow milik tanah ini sekarang. Ludlow dan teman-temannya tidak mau mendengar dan akhirnya dikubur di tanah yang asam. Saat itu juga, Johnson menemukan Ludlow sedang memakan bangkai. Mereka segera datang dan melihat Ludlow telah memakan Johnson. Ludlow! Mereka semua tewas dibuat Ludlow yang sudah bangkit dari kematiannya. Kepala suku itu telah menjaga tanah ini turun-temurun. Apapun yang dikubur di sana akan hidup kembali. Tempat itu seperti mulut neraka karena dia bisa berbisik kepada mereka yang bisa memberinya makanan yaitu mayat manusia. Mereka pun menamakan tempat itu sebagai Ludlow agar mereka mengingat akan dosa-dosa mereka. Dan di buku itu tertulis kalau mereka adalah Ludlow, Wenburn, Anderson, Benson, Bochart, Grendel, dan Johnson. Judd sadar kalau orang tuanya adalah keturunan pendiri kota. Di rumah, Danny membaca buku jurnal milik ayahnya. Ketika ayahnya berusia 15 tahun, beliau telah melihat korban-korban hidup kembali. Si ayah tak ingin keluarganya mengalami hal itu. Para iblis bisa mendengar dan tahu semua rahasia kelam kita. Si ayah berpesan mereka harus membidik mata iblis itu sebagai cara satu-satunya untuk membunuh. Di tempat lain, terlihat Timmy sedang menyeret Donna. Setelah dia pulang, ayahnya Bill melihatnya sedang memakan daging hewan. Bill tanya di mana Hendrix. Timmy bilang dia tidak tahu. Bill terlihat diam dengan situasi anaknya yang hidup kembali tersebut. Dia melihat tali dan menangis. Setelah pulang, Judd bertanya ke ayahnya tentang mereka sebagai keluarga pendiri. Dia ingin penjelasan dengan masalah Pet Cemetery. Danny pun membawanya ke Pet Cemetery. Di situ Judd mendengar suara bisikan. Danny bilang suara itulah yang mempengaruhi pikiran dan mengacaukan keluarga yang ditinggalkan. Judd melihat ke arah perbatasan kayu. Danny bilang kakek buyut Judd lah yang membuat itu untuk menjauhkan orang-orang dari hutan. Selama ini keluarga pendiri kota selalu mengurus dan menjaga, dan setelah hal seperti Timmy terjadi, mereka harus hentikan hal itu. Setelah di rumah, ayahnya bilang ke Judd para pendiri kota akan mengurus ini. Dia pun segera pergi. Manny yang sedang pulang melihat satu bunganya yang rusak dengan gambar ejekan. Dia segera masuk mencari Donna kakaknya. Namun yang dilihatnya hanya noda darah di mana-mana. Sheriff kota mendatangi rumahnya. Di rumah sakit, Norma didatangi Donna yang terlihat berantakan. Perawat segera pergi memanggil dokter. Norma tidak tahu kalau Donna sudah bangkit dari kematiannya. Saat Norma mencoba membersihkan kakinya, kulitnya terkelupas. Norma sadar ada yang aneh. Dia segera berlari keluar dan melihat dokter yang telah tewas.
Setelah melihat itu, Norma lanjut berlari. Donna terus mengejarnya. Pintu keluar telah tertutup. Norma memasuki ruangan lain dan menyerang Donna. Danny ke rumah Bill untuk menghentikan Timmy anaknya. Namun Bill mengusirnya. Danny bilang ini akan merusak segalanya. Dia janji akan membantu Bill. Setelah mendapat kabar buruk di rumah sakit, Judd segera mendatangi ruangan Norma. Dia melihat darah yang bertuliskan pertanian. Di rumah Bill, Manny ingin menemui Timmy untuk mencari kakaknya. Tak lama kemudian, Judd juga datang ingin mencari Norma. Danny melarang anaknya itu masuk karena ini sangat berbahaya. Judd meminta bergabung untuk menghadapi Timmy. Ayahnya setuju, tapi Judd tidak boleh bertindak sendirian. Bill mengizinkan mereka masuk untuk mencari para gadis yang mereka cari. Dia akan menahan Timmy anaknya. Dia pun pasrah kalau Timmy harus dibunuh, karena dia sadar itu bukan anaknya lagi. Dia mengizinkan Danny membakar tempat ini. Saat semua berkumpul, mereka pun mengepung rumah tersebut. Danny memerintahkan Judd untuk membidik matanya Timmy. Karena itu cara membunuh satu-satunya. Sheriff menyiram bahan bakar di luar, sedangkan yang lain masuk ke rumah. Bill naik ke atas mencari Timmy. Benson ke gudang untuk mencari, tapi gudang terlihat kosong. Dia pun melirik ke bawah. Marjorie juga sedang mencari dan menuju ke tempat pemotongan hewan keluarga Timmy. Di luar, Sheriff juga telah dibunuh Timmy. Dia yang malah membakar rumah tersebut. Di dalam, Danny, Judd, dan Manny masih mencari. Saat mendengar suara, Danny menuju ruangan lain. Manny melihat topeng kakaknya ada di situ. Tiba-tiba Donna hadir dan membawa pisau. Judd ingin menembak Donna, namun Manny melarangnya. You're better off dead. Mereka pun menjelaskan kalau itu bukan Donna kakaknya lagi. Sometimes dead is better. Danny pun tewas, begitu juga dengan Donna. Saat itu Bill datang dan bilang rumah ini telah terbakar. Dia mengajak mereka berdua ke gudang lewat pintu bawah tanah. Mereka bertiga pun berhasil turun. Di situ, Judd melihat ada terowongan dari tanah. Bill bilang mungkin Timmy yang mengoreknya. Judd menemukan kalung Norma. Dia yakin Norma ada di terowongan tersebut. Bill memberikan senjata kepada mereka. Judd masuk duluan, lalu disusul Bill dan juga Manny. Setelah sampai di ujung, ada dua sisi. Bill bersama Judd ke sebelah kanan, sedangkan Manny ke sebelah kiri. Di luar terowongan, terlihat Timmy datang memantau mereka. Norma masih terikat di suatu tempat yang tergenang lumpur. Setelah berjalan, Bill menemukan dua arah lagi. Dia berjalan ke kiri, sedangkan Judd ingin menuju ke kanan. Norma sendiri sudah mulai dipenuhi lumpur. Saat Judd akan jalan, dia didatangi Timmy dari arah depannya. Judd berteriak dan mendatangkan Bill dan juga Manny. Bill segera masuk ke arah depan mencari anaknya. Terus mencari, akhirnya dia menemukannya. Timmy meliriknya. Bill menodongkan senjata dan mengingat kenangan bersama anaknya itu dulu. Judd dan Manny mendatangi Bill yang ternyata dialah yang tewas. Timmy melarikan diri. Mereka pun segera mengejarnya. Setelah keluar dari terowongan, Timmy memasuki genangan air. Judd dan Manny juga keluar mencari Timmy tadi. Manny berhasil terlepas. Timmy kembali bersembunyi. Ternyata Manny jatuh ke perangkap. Jika dia bangun, mereka akan hancur berkeping-keping. Judd menyuruh Manny tenang dan memberikannya pistol. Dia akan mencari bantuan. Judd memasuki genangan air. Dia tidak sadar Timmy ada di dalam mengawasinya. Manny dari jauh melihat Judd yang diserang. Dia ingin menembak Timmy, tapi dia kesulitan. Saat Judd ditenggelamkan ke dalam air, itulah kesempatan buat Manny menembaknya. Di suatu tempat, Norma berusaha agar tidak tenggelam oleh lumpur. Dia menendang permukaan hingga udara masuk, dan itu membuatnya selamat. Judd melihat Timmy yang telah tewas, karena Manny menembaknya tepat di matanya. Norma yang selamat pun datang dan segera memeluk Judd. Manny mengingat kakaknya yang memintanya untuk keluar dari kota ini. Mereka bertiga pun selamat. Paginya, Judd dan Norma membatalkan rencana mereka untuk pergi. Mereka kembali ke rumah Judd
dan bersiap menggantikan orang tuanya menjaga kota Ludlow. Setelah itu, Judd memeluk Manny yang berencana akan keluar dari kota tersebut. Manny pun menaiki mobil dengan membawa barang-barang kakaknya. Malamnya, Judd teringat persahabatan dirinya bersama Manny dan Timmy dulu. Judson sadar, kejahatan di kota ini bisa saja terus berlanjut, akibat bisikan setan yang menyuruh orang untuk mengubur di sana. Tugas mereka hanya tetap menjaga tanah terkutuk yang diwariskan turun-temurun tersebut. Nah guys, itu tadi alur cerita Pet Sematary Bloodlines selengkapnya. Bagi kamu yang ingin melihat cerita bagaimana masa depan Judd, ceritanya ada di Pet Sematary 2019 yang linknya sudah disertakan di deskripsi video ini. Jadi jangan lupa dicek ya. Oke, terakhir saya Jiwa. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.